Priyanara Putrastari dengan NIM 23032. Kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu pengukuran, besaran, dan satuan. Materi ini adalah dasar dari hampir semua cabang fisika. Jadi penting banget loh kita pahamin. Yuk kita mulai. Jadi yang pertama kita bahas tentang pengukuran. Pengukuran adalah merupakan proses membandingkan ukuran sebuah benda dengan ukuran yang sudah menjadi standar. Setiap pengukuran memerlukan alat ukur yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran berfungsi untuk mendapatkan informasi terkait besaran dari benda yang diukur dengan suatu standar yang dipahami secara global. Jenis alat ukur dan fungsinya. A. Penggaris. Penggaris sebagai alat ukur panjang dengan skala terkecil 1 mm dengan tingkat ketelitian 0,5 mm persen dari skala terkecil penggaris. B. Jangka sorong. Jangka sorong atau vernier caliper berfungsi sebagai alat ukur panjang, tebal, atau kedalaman sebuah benda. Skala terkecil 1 mm pada rahang utama, 0,1 mm pada skala nonius, tingkat ketelitian 0,05 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur diameter sebuah pipa atau ketebalan plat tembaga. C. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur panjang dengan ketepatan dan ketelitian yang lebih tinggi daripada jangka sorong. Selanjutnya ada aspek-aspek pengukuran. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama itu ada ketepatan atau presisi. Yang kedua ada ketelitian atau akurasi. Yang ketiga ada kepekaan. Dan keempat ada kalibrasi alat. Materi yang kedua yaitu tentang besaran. Apa sih pengertian besaran itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Pengertian dari besaran adalah merupakan segala sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka-angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran inti yang terdiri sendiri atau besaran yang tidak dapat dijelaskan dengan besaran fisik lain. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari suatu atau beberapa besaran pokok, misalnya volume dan luas yang diturunkan dari besar panjang, serta kecepatan yang diturunkan dari besaran pokok waktu dan panjang. Besaran pokok dan satuannya. Yang pertama itu ada panjang dengan satuan meter, yang kedua ada massa dengan satuan kilogram, yang ketiga ada waktu dengan satuan second, yang keempat ada kuat arus dengan satuan ampere, yang kelima ada suhu dengan satuan Kelvin, yang keenam ada intensitas cahaya dengan satuan kandela, yang ketujuh ada jumlah zat dengan satuan mol. Contoh besaran turunan dan satuan. Yang pertama itu ada luas dengan satuan meter persegi. Yang kedua itu ada volume dengan satuan meter per kubik. Yang ketiga itu ada massa jenis dengan satuan kilogram atau meter per kubik. Yang keempat itu ada kecepatan dengan satuan meter atau second. Yang kelima itu ada percepatan dengan satuan meter atau second persegi. Yang keenam itu ada gaya dengan satuan newton. Yang ketujuh itu ada tekanan dengan satuan newton atau meter persegi. Yang ke-8 itu ada usaha
dengan satuan joule. Yang ke-9 itu ada daya dengan satuan watt. Yang ke-10 itu ada momentum dengan satuan kilogram, meter, atau second. Yang ke-11 itu ada laju dosis dengan satuan MSV. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga tentang satuan. Apa sih pengertian dari satuan itu? Yuk kita bahas. Jadi, pengertian dari satuan merupakan ukuran yang menjadi acuan untuk suatu besaran yang terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama ada satuan baku. Satuan baku disebut satuan internasional atau SI. Yang kedua ada satuan tidak baku, merupakan satuan yang tidak diakui secara internasional seperti inci, kaki, yard, pound, jengkal, depa, hasta, langkah, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang satuan sistem internasional. Berdasarkan sistem metrik, dibuatlah perjanjian internasional yang menetapkan 7 besaran pokok dalam satuan internasional, yaitu disingkat SI. Yang pertama, ada standar satuan panjang. Standar satuan panjang yaitu meter. Yang kedua, ada standar satuan waktu. Standar satuan waktu yaitu detik, definisikan sebagai 1/86.400 hari matahari rata-rata. Yang ketiga, ada standar satuan massa. Standar satuan massa adalah kilogram. Yang keempat, ada standar satuan temperatur. Pada awalnya, standar satuan temperatur adalah derajat Celcius. Yang kelima, ada standar satuan kuat arus listrik. Standar satuan kuat arus listrik adalah ampere. Yang keenam, ada standar satuan intensitas cahaya. Satuan intensitas cahaya adalah kandela, yang merupakan intensitas cahaya sebuah sumber yang memancarkan radiasi. Yang ketujuh, ada standar satuan jumlah zat. Satuan jumlah zat adalah mol. 1 mol setara dengan jumlah atom karbon dalam 0,012 kg dengan karbon 2-12. Selanjutnya ada materi tentang dimensi. Apa sih pengertian dimensi itu? Mari kita bahas. Jadi, dimensi merupakan cara lain untuk menjelaskan suatu besaran fisika. Dimensi adalah cara sebuah besaran tersusun berdasarkan besaran-besaran pokoknya. Dimensi besaran pokok. Yang pertama, panjang dengan satuan meter, dimensi L. Yang kedua, massa dengan satuan kilogram, dimensi M. Yang ketiga, ada waktu, satuan detik, dimensi T. Yang keempat, ada kuat arus dengan satuan ampere, dimensi I. Yang kelima, ada suhu, satuan Kelvin dengan dimensi E. Yang keenam, ada intensitas cahaya, satuan kandela, dimensi J. Yang ketujuh, ada jumlah zat dengan satuan mol, dimensi N. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.